Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di kediaman Romo Cipta, seorang penekun spiritual. Nah, hal-hal apa saja yang akan kami bahas? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Romo. Swastiastu. Salam Rahayu. Rahayu, salam kenal. Iya, salam kenal. Seneng banget saya bisa berkunjung di kediaman Romo yang penuh dengan benda-benda pusaka atau apa ya? Keramat. Benda koleksi. Benda-benda koleksi, tapi nggak keramat ya Romo ya. Ya. Nah, sebelum kita membahas banyak masalah koleksi-koleksi dan kegiatannya Romo, ini saya ingin tahu nih kesibukannya Romo selama pandemi. Nah, sekarang setelah pandemi apa saja nih? Ya, selama pandemi sampai sekarang juga sama ya. Jadi dukun. Maksudnya dukun itu duduk dengan tekun ya, bukannya dukun yang aneh-aneh gitu dah. Jadi kesibukannya tetap di sini. Ya. Mungkin banyak tamu yang datang ya, Romo, Ya, untuk konsultasi enggak. atau untuk Ya ada 1-2 lah, nggak banyak. Nah, kita ngobrolin masalah spiritual nih Romo. Sejak kapan sih sebetulnya Romo mulai menekuni, mulai mengenal dunia spiritual? Ya kita bahas dulu masalah spiritual itu apa. Ya, spiritual itu jiwa yang baik. Arti dari kata spiritual menurut saya itu jiwa yang baik. Ya, semua orang kalau jiwanya baik juga termasuk pelaku spiritual. Nah, jadi bukan balian atau dukun itu katanya spiritual, salah itu. Spiritual itu jiwa yang baik yang dimiliki oleh semua orang. Nah, itu spiritual. Nah, terus Sejak kapan Romo mulai menekuni? Ya, kalau menekuni, jadi menekuni apa ini maksudnya? Jadi mulai Jadi benar-benar saya fokus di spiritual. mulai senang, ya maksudnya kalau semua memang benda berenergi ya. Tapi saya mulai senang itu mulai muda lah ya. Mulai muda itu dulu mulai ya senang dengan keris, pusaka, dengan batu-batu akik, batu permata gitu. Tapi terus sempat vakum berapa puluh tahun ya karena pergaulan lah. Terus akhirnya beberapa tahun yang lalu, berapa tahun ya kira-kira ya sebelum ya kira-kira 15 tahun 15 tahun yang lalu lah. Itu mulai kembali lagi. Terus ini saya cerita sekalian lah. Saya lanjut sampai tuntas lah. Iya. Jadi setelah 15 tahun mulai kembali lagi, tapi belum sebanyak inilah koleksi saya. Terus mulai zaman batu akik, itu mulai ya hobi yang tersalurkan lah. Waktu itu kan batu akik kan lagi istilahnya booming. enggak, sebelum booming kan peminatnya masih sedikit kan. Nah, setelah booming kan ya hobi tersalurkan, jadi tambah banyak teman lah. Iya. Terus batu akik mulai pudar, ya benda-benda ini nggak disangka-sangka kok datang satu akhirnya sebanyak inilah. Ya, itu Akhirnya kita memenuhi ruangan ini ya Romo. Jadi apa yang membuat benar-benar Romo itu menekuni dunia spiritual dengan mengoleksi benda-benda ini? Apa ada pawisik mungkin? Kalau pawisik itu sebetulnya memori yang muncul kembali tuh, yang katanya dikatakan pawisik. Sebetulnya pawisik itu saya sampai sekarang juga belum pernah dapat pawisik yang wah gitu, belum pernah. Iya. Nah, kalau benda-benda ini kan karena pertama hobi, kedua juga inilah sayang kalau benda-benda ini tidak ada yang merawat. Ini kan termasuk budaya Nusantara yang luar biasa ya. Iya. Jadi ya sedikit banyak membantulah untuk melestarikan Betul. budaya yang ada di Nusantara. Iya. Ini kan dari segala penjuru saya Iya. ya sedikit banyak saya koleksi lah. Dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Bahkan mungkin ada yang dari hutan-hutan yang mungkin binatang-binatang hutan yang mungkin hutan-hutan yang masih
belum terjamah terjamah gitu. ya. Tapi sekarang hutan kemarin udah terjamah ya. Iya, iya. Jarang sekarang hutan yang belum terjamah ya. Mungkin ya di Kalimantan, Irian mungkin. Tapi kalau yang lain-lain kan kelihatannya udah nggak ada hutan yang Iya, nggak iya, dijamah iya. sama manusia. Iya, jadi barang-barangnya memang dari seluruh pelosok di negeri Pelosok, ini. ya. Oke, baik Romo, nanti di segmen kedua kita masih akan Iya. membahas masalah mungkin ada pengalaman-pengalaman apa spiritual saat Romo mulai mengkoleksi benda-benda ini. Tapi nanti di segmen kedua ya Romo. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih membahas masalah barang-barang koleksi dari Romo Cipta. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di kediaman Romo Cipta, masih membahas masalah yang mistis-mistis bukan Romo? Ya, Semi mistis apa ada mistis-mistisnya nih? ya ini pandangan dari mana kita sudut memandang lah. Iya, betul. Jadi semua benda itu mempunyai energi. Walaupun benda ini kelihatan tidak berharga. Ya ambil contoh lah seperti batu kali lah. Itu kalau itu kan disepelekan lah ya. Dianggap karena banyak dan mudah didapatkan disepelekan. Nah, biasanya konotasi orang menganggap bahwa benda ini mempunyai, ya saya ngomong energi aja lah, jangan ngomong kodam dan lain sebagainya. Kita ngomong energi aja lah. Energinya lebih kuat itu karena cerita, karena benda ini kelihatan aneh daripada yang lain dan susah didapat. Nah itu biasanya konotasi kebanyakan masyarakat bahwa benda ini energinya kuat sekali. Sebetulnya kuat atau tidak itu dari diri kita sendirilah. Saya bisa kasih contoh misalnya jurgeknya dapat hadiah lah dari kalian atau dukun atau istilahnya mangku atau sulinggih lah atau siapa yang kayak hormati lah. Walaupun benda ini rasanya kita pandang nggak ada artinya, tapi karena kayak merasa yang mendapat yang memberi ini orang yang mumpuni lah, akhirnya kayak merasa bahwa benda ini energinya sangat kuat. Itu akan bisa terjadi. Oh, walaupun tidak biasanya apa Romo ya namanya diisi begitu ya? Ya itu diisi semua itu kan kembali ke diri kita ya. Yakin nggak siapa yang isi? Oh. Ya, sebenarnya orang biasa yang isi juga, padahal semua orang bisa ya kalau dengan ketulusan dengan ini bisa, coba ya memang lain lah dengan orang-orang yang udah mempelajari sama orang biasa ya. Ya kembali lagi ke keyakinan kita ya. Betul. Itu yang paling kuat, paling dominan lah untuk membuat suatu benda ini mempunyai energi yang kuat ya. Jadi ada nggak pengalaman Romo selama menekuni dunia spiritual ini, kemudian mengkoleksi barang-barang ini, kan barang-barang yang tidak maksudnya tidak boleh sembarangan gitu, betul-betul harus dirawat begitu. Ada nggak pengalaman? Ya selama ini ya pengalaman wajar-wajar saja ya, yang terlalu wah itu juga nggak, belum pernah lah saya rasain ya. Atau ada kejadian mungkin Romo? Ya paling mimpi lah ya, mungkin mimpi atau, tapi ya saya anggap karena saya selalu berpikir dengan logika ya. Ya memang gaib itu harus kita akui, gaib itu ada. Tapi kita akan hidup di alam nyata ya. Jadi jangan semua sedikit-sedikit buat gaib, itu saya kurang pas lah. Emang ada lah, kadang-kadang ada barang datang, dapat mimpi ya, tapi saya kembali lagi ya ini mungkin panca indera saya yang melihat barang ini mempunyai energi yang kuat, terus akhirnya masuk ke memori otak, terus apa yang saya ingat, yang pernah saya dengar ceritanya, terjadilah mimpi. Atau mungkin pernah nggak Romo diuji gitu, diganggu, ada nggak pengalaman seperti itu? Karena kan biasanya pernah. Jadi dulu ya kayak saya nggak usah menyebut nama, pernah lah dulu
ada satu perguruan, saya istilahnya diundang datang ke sana. Dan waktu itu sebagai tamu undangan, saya tidak ada niat untuk belajar atau apa enggak ya, cuma menghormati sebagai teman aja lah. Nah, waktu itu saya diposisikan tidak bisa menolak. Maksudnya tidak bisa menolak itu saya langsung didudukkan dengan murid-muridnya, diberi sesuatu. Saya juga waktu itu udah merasa, ini maksudnya bagaimana kalau saya tolak, saya menghargai beliau lah. Kalau nggak saya tolak, saya bukan muridnya kok diperlakukan seperti muridnya lah. Akhirnya barang itu sempat saya apa yang diberi saya terima, saya makan. Pulang itu langsung seperti orang linglung itu. Itu yang pernah saya rasain ya. Ya itu karena pikiran saya yang lagi kacau atau bagaimana saya juga nggak tahu. Itu sampai saya ada kenalan salah satu sulinggih kan juga nggak perlu saya sebut namanya. Saya datang ke beliau, saya menceritakan ini katanya ya barang itu tadilah yang membuat saya jadi bingung itu dah. Itu saya sampai melukat di Griya itu kalau nggak salah 10 hari atau 15 hari berturut-turut tiap hari saya. Nah itu percaya nggak percaya, itu akhirnya pelukatan terakhir itu saya muntah ya. Muntah itu tadi keluar ini sebelum muntah saya makan. Kalau sore hari itu biasanya lapar, saya minta dibuatin mie itu dah. Yeah. Kalau biasanya kita makan mie itu kan muntah mesti ada mie ya, pasti, 1-2 biji ada. Itu muntah itu nggak ada mie sama sekali, cuma air berwarna hijau. Dan setelah saya muntah itu seperti ini, kalau kita berenang tenggelam terus ditolong langsung plong gitu dah. Ya Tunggara itu dah. Ya tapi saya tetap inilah apa namanya positive thinking lah. Jadi mungkin beliau mengharap dia jadi muridnya, karena saya menolak jadi akhirnya saya bingung, itu aja dah. Jadi saya tetap ya hubungan tetap baik sampai sekarang juga. Sekali itu saya pernah mengalami. Sekarang aman-aman saja. Aman-aman saja. Tunggara aman-aman. Nah, baik pemirsa, setelah jeda nanti kami akan membahas tentang pengobatan spiritual. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih di kediaman Romo Cipta, masih membahas tentang pengobatan spiritual. Nah, pengobatan spiritual itu sebetulnya bagaimana sih? Kalau saya ngomong bukan pengobatan spiritual, ya bisa juga pengobatan spiritual atau pengobatan alternatif ya. Jadi kalau menurut saya orang sakit itu ada 2 penyebab. Yang satu medis, yang satu non medis. Ya kalau medis itu urus saya dokter. Ya bisa kena apa namanya virus, bakteri dan lain sebagainya lah. Itu urus saya dokter. Kalau yang non medis ini penyebabnya dari pikiran. Ya. Jadi kalau apa namanya banyak ini balian atau dukun ini maunya diborong semua lah. Jadi ada keluhan langsung katanya begini. Nah itu saya kurang setuju lah. Jadi kalau ada orang mengeluh, sebaiknya diarahkan dulu ke medis dulu, suruh periksa ke dokter. Lebih kalau misalnya ini ke rumah sakit uji lab. Nah kalau memang benar-benar udah clear semua sehat tapi masih mempunyai keluhan lah, itu berarti yang sakit pikirannya. Nah untuk itu baru bisa ditolong dengan pengobatan spiritual atau alternatif tadi. Spiritual itu kan jiwa yang baik. Iya. Nah, kalau jiwanya terganggu kan otomatis tidak berjalan pengobatan tersebut ya. Nah biasanya di
apa kalau saya sebut pasien ya untuk berobat. Kalau pasien saya enggak ya, saya Apa apa? biasanya Romo kalau Tambah tamu ya? ya yang ingin tamu berobat- untuk sharing lah, Iya. tamu untuk sharing. Biasanya datang aja ke sini ya Romo. Iya ya, biasanya apakah ada keluhan penyakit gitu? WA, no ya, ya banyak lah keluhan penyakit bermacam-macam. Tapi itu pertama udah saya tanya dulu, udah periksa dokter atau belum. Kalau udah, dokternya udah menganjurkan periksa lab atau belum. Ya kalau belum, kembali lagi ke dokter, mintalah rujukan untuk ke rumah sakit supaya benar-benar jelas lah penyakitnya apa ya. Karena biasanya setahu saya Romo kadang-kadang sudah berobat ke dokter gitu secara medis tidak terlihat penyakitnya. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana Romo? Ya itu pikirannya yang sakit ya ngomong. Ya, jadi pikiran itu kan bisa menyebabkan asam lambung naik. Asam lambung naik bisa ke jantung, bisa ke paru-paru dan ke lain sebagainya. Ya pokoknya membuat baik lah, membuat pasien-pasien yang seperti itu dengan kita banyak ngobrol dengan inilah, mencari solusi jalan keluar lah. Iya. Berarti di sini tuh proses pengobatannya gimana Romo? Biasanya kan yang lagi heboh-heboh sekarang ini kan dengan cara apalah mungkin dengan sampai ada yang sulap sulap gitu. gitu. Kalau Romo biasanya apakah hanya dengan sharing kemudian untuk apa membawa kami ini ke pikiran yang lebih positif, pikiran-pikiran yang logis gitu. Pertama saya arahkan seperti itu, tapi kalau sekarang kan susah ya, kalau nggak kita melakukan suatu tindakan susah untuk sembuh. Tapi ada yang bisa menerima, bisa ya, akhirnya ya dengan beberapa kali pertemuan bisa inilah ya kalau saya nggak pernah istilahnya pakai sulap-sulap yang aneh-aneh lah ya paling apa yang sakit dipegang atau dikasih minyak atau inilah ya, dengan itu menimbulkan sugesti kepercayaan lah bahwa dia benar-benar ditangani. Kalau diajak ngomong aja saya ke sana kok cuma diajak ngobrol saja nggak diapa-apain kan juga ya, berarti dengan itu kan logika apa namanya masyarakat ini kan SDM-nya macam-macam ya. Ada yang diajak ngomong aja bisa menerima, ini bisa. Tapi kalau ada juga yang harus kita dengan melakukan sentuhan. dengan tindakan yang Iya. Nah, bisa diceritakan juga nih Romo, sebetulnya makna dari aksesoris yang Romo gunakan ini apa sih gitu? Karena apakah memang untuk saya memang penekun spiritual harus begitu? Oh, enggak. Jadi begini. Kalau baju ini rudraksa, biji genitri, itu saya jadi mulai, jadi yang seperti saya ceritakan tadi sempat vakum karena ini ya kesibukan dan pergaulan, meninggalkan hobi itu tadi. Dan sebelum pertama saya kembali ini penasaran dengan biji rudraksa ini. Akhirnya saya menekuni rudraksa, timbul rasa senang. Ya, terus akhirnya saya pakai baju ini kok nyaman. Jadi baju ini bukan saya promosi ya. Ini lebih hangat daripada pakai baju biasa. Daripada kain lebih ya. Dan saya sudah 15 tahun tidak pernah pakai baju. Oh ya? Ya. Bisa jadi dilihat. stylenya seperti ini? Ya. Kemana pun saya pakai ini. Bahwa sedingin apapun, ya itu nggak tahu sugesti yang masuk, tapi kalau sugesti dingin ya juga susah ya. Iya. Ya, jadi seperti ke Bedugul atau kemarin ke Tengger juga saya nggak ya. Nah kalau benda-benda yang lain kan memang ya mengajak masyarakat untuk menyayangi lah apa namanya budaya Nusantara yang ada ya. Bahan-bahan Nusantara. Iya. Bisa tambah seru. Tapi kita masih mau kulik-kulik juga yang mistis-mistis nih. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman mistis Romo nanti di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih
terus menyaksikan Bali Now. Kami lagi bincang-bincang dengan Romo Cipta di kediamannya di daerah Gatot Subroto Tengah di daerah Denpasar. Nah, buat masyarakat yang mungkin ingin berkunjung kemari untuk melihat koleksi dari Romo Cipta, boleh ya Romo ya? Silahkan. Dan kabarnya barang-barang ini dijual juga ya, boleh dibeli ya? Kalau istilahnya ini bukan jual beli ya, ya tapi sebetulnya juga sama ya, dimaharkan lah bahasa halusnya, dimaharkan, iya. atau alih rawat. Ya, barang-barang ini biasanya dari mana aja sih? Romo kan katanya tidak khusus mencari, oh saya harus mencari ke Kalimantan mungkin. Ini barang-barangnya dari mana aja sih, Romo? Ya, kebanyakan hampir 80% ada orang yang bawa ke sini ya. Nggak tahu bagaimana ini apa Prosesnya. Orang kok, ya prosesnya saya juga nggak ngerti. Tapi mungkin juga berkaitan dengan waktu booming Batu Akik juga mungkin ya. Jadi waktu booming Batu Akik itu teman cukup banyak, dan mereka mungkin juga mempunyai koleksi atau mempunyai teman yang mempunyai koleksi. Terus main ke sini ngobrol-ngobrol, akhirnya tambah banyak teman, terus bawa koleksinya ke sini, bisa kadang-kadang juga barter, kadang-kadang dimaharkan. Ada juga media sosial juga, itu biasanya komunitas-komunitas yang ada di media sosial. Itu saya juga ada beberapa grup saya ikut masuk, ada dari Sulawesi, dari Kalimantan, Sumatera, yang kita ngobrol, sharing di media sosial. Mereka punya barang ini, saya punya barang ini, kadang barter, kadang mahar, ya begitulah. Tapi saya nggak pernah lah dari barang ini langsung berangkat ke Kalimantan, barang ini ke Sumatera, nggak. Ya, ada nggak salah satu barang koleksi Romo yang betul-betul Romo sayangi, yang ini benar-benar berharga buat Romo? Jadi kalau semua barang ini saya anggap bagus semua ya. Kalau nggak bagus ngapain saya koleksi gitu kan. Cuma yang saya pegang ini sampai sekarang, kalau saya dikasih hadiah lah, ada teman memberi suatu hadiah pada saya, dan itu selalu saya jaga lah, tidak akan saya pindah tangankan. Ya ada beberapa lah barang yang betul-betul kesayangan ya, berharga banget. Ya karena inilah rasa setia kawan ya, bukan ya kalau barangnya semua sama saya ngomong. Ya walaupun mereka teman tadi memberi barang yang sepele, tapi tetap saya jaga amanatnya lah, tetap saya rawat. Jadi nanti beliau datang melihat barangnya masih ada, karena ada rasa kebanggaan. Ya. Nah Romo, ini ngobrolin masalah sedikit agak mistis Romo. Apakah kadang-kadang kan di waktu-waktu tertentu barang ini bergerak gitu Romo? Apa ada kejadian sampai seperti itu? Ya kalau selama ini, kalau barang bergerak memang kadang-kadang pernah. Itu ya Romo ya? Bergeraknya bukan karena mistis atau apa ya, mungkin ada kucing. Kalau saya positive thinking aja lah, bergerak kalau saya nggak tahu, wah ini paling ada kucing atau ada tikus liwat, itu aja ya. Sebenarnya saya melihat, itu dah. Ya untuk istilahnya menyupport diri sendiri lah ya, supaya kalau bergerak harus takut, takut kan jadi repot kita. Berarti positive thinking aja, mungkin sedikit ada gempa gitu, ada. Gitu. Atau mungkin berpindah tempat gitu Romo? Oh kalau berpindah tempat ya berpindah tempat mungkin saya lupa menaruhnya ya. Romo ternyata lupa naruhnya di mana. Berarti memang secara logika Romo mengkoleksi barang-barang ini memang tidak ada pikiran oh ini barang yang mistis kemudian terlalu bertuah. Ya kembali ke mungkin yang pengoleksinya mungkin Romo ya. Ya barang bisa energinya muncul itu karena ini ya, kita merawatnya dengan sepenuh hati, sugesti masuk ke benda tersebut, akhirnya benda tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa lah. Ya seperti contoh, ini kembali ke cerita juga kan, seperti sarana kebal, sarana pelet, sarana apa, itu kan karena cerita. Dan benda itu kita milikin, kalau kita yakin energinya akan bekerja.
keyakinan. Tapi kalau masalah kebal, masalah ini enggak banyak yang memamerkan, tapi saya menganjurkan lah. Oke, saat ini kamu pamerkan bisa, tapi energi dan pikiran kita ini kan nggak sama ya. Kadang-kadang emosi lagi naik turun emosi, nah itu nanti bisa berakibat fatal lah. Oke, baik. Nah, ini yang biasanya yang mencari barang-barang ke sini biasanya sudah pelanggan atau memang sekali waktu dia karena ingin mengkoleksi sesuatu barang yang Romo miliki, dia datang ke sini. Biasanya dari kota mana saja? Ya kalau saya kan enggak pernah ya istilahnya promosi untuk jualan barang ini enggak. Ya karena hubungan pertemanan saja. Jadi mungkin ada orang butuh, kenal dengan teman saya, dibawa ke sini gitu ya. Jadi nggak pernah saya spesial di Facebook atau dimaharkan ya menjual nggak pernah. Berarti tidak promosi untuk dimaharkan lah. Ya kalau jodoh beliau pasti datang ketemu saya, mendapatkan barang yang dicari. Dan biasanya dari luar kota, tidak hanya dari Bali aja. Oh ya, ini kebetulan ada tamu nih juga baru datang ini. Itu dari luar kota ya. Ya. Nah, ini ada suami istri datang dari Banyuwangi ini. Katanya besok datang kok, tumben-tumben hari ini udah datang. Ya. Assalamualaikum. Ya kalau di sini salam saya kalau Muslim ya assalamualaikum, kalau Kristen ya Tuhan memberkati, kalau Hindu ya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu. Ya. Sering ke Romo Cipta? Ya sering. Romo Cipta juga sering ke Banyuwangi, kan juga Alas Purwo juga. Alas Purwo juga. Biasanya sharing masalah apa dengan Romo biasanya? Kalau saya kan ini satu silaturahmi, mengeratkan tali persaudaraan. Jadi yang tadi itu yang mistis itu tadi kalau saya pribadi gini, belajar menjadi Gusti dalam arti Gusti bagus di hati ke siapapun tanpa terkecuali, nggak ada ras, suku, agama maupun golongan, kita sama ya kembali lagi tergantung dari pikiran kita ya Romo. Kita baik melaksanakan apapun baiklah akan jadinya ya Romo. Karma yang berjalan. Iya, jadi ini yang pamungkas deh nih pertanyaannya Romo. Seberapa pentingkah kita harus menjaga barang-barang yang menurut kita ini yang betul-betul yang memang harus dijaga gitu. Kalau kita katakan ini barang spiritual enggak ya Romo ya. Kalau barang antik jadi kembali lagi dari mana kita memandang ya. Bisa dikatakan kembali lagi spiritual kan jiwa yang bagus. Nah, barang spiritual itu barang apa jadi? Nah, terus kalau barang antik juga barang kuno. Kalau barang kuno ya. Kalau barang langka itu juga termasuk bukan barang antik tapi barang langka. Ya macam-macam lah, dari mana untuk mengoleksi barang ini pandangannya apa barang itu. Bisa disebut barang bertuah atau barang antik, barang kuno atau barang langka. Tapi kalau saya pribadi, semua barang itu mempunyai energi. Tergantung kita memperlakukan barang tersebut bagaimana, energinya akan timbul sesuai dengan pikiran kita. Keyakinan. Luar biasa ya. Ini adalah salah satu edukasi buat masyarakat yang saat ini kan kadang-kadang terjerumus oleh kadang-kadang sebuah pengertian yang karena cerita dan karena lingkungan ya. Iya. Baik Romo. Aduh, matur semua ini Bali Now sudah diterima di kediaman Romo. Semoga Romo sehat terus dan tetap mengkoleksi barang-barang yang luar biasa ini, dan semoga banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Matur semua Romo. Salam Salam Rahayu.
Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga bincang-bincang kami bisa memberikan edukasi yang baik dan informasi yang baik bagi kita semua. Ketika Anda terhubung ke keheningan di dalam diri Anda, saat itulah Anda dapat memahami gangguan yang terjadi di sekitar Anda. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi. Ada. Matur suksema, Matur